Shalom teman-teman semuanya. Selamat datang di Sekolah Minggu Online Bethany Kids Manyar. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa peraturan yang harus teman-teman ketahui. Baiklah, mari kita lihat apa saja ya peraturannya. Peraturan yang pertama, teman-teman harus mandi terlebih dahulu ya, dan berpakaian dengan rapi ketika mengikuti sekolah minggu online. God loves me, He can do anything. If I run over here, Peraturan yang kedua, teman-teman harus duduk dengan baik. Jangan sambil tidur-tiduran seperti yang satu ini. I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found when I look in God's word and I search for Him. He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found. Peraturan yang ketiga, atur handphone kalian dengan mode diam agar teman-teman bisa fokus mengikuti ibadah dan tidak bermain handphone. 'Cause He loves me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Peraturan yang keempat, teman-teman diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah online. Search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. Yang selanjutnya, kami sangat menyarankan para orang tua untuk mendampingi dan membimbing anak-anaknya ketika mengikuti sekolah minggu online. 'Cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. He made everything. God loves me, He can do anything. If I run. Dan yang terakhir, siapkan hati kalian bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan dengan sepenuh hati. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for. Itulah peraturan yang perlu ditaati dalam mengikuti sekolah minggu online. Kakak berharap teman-teman semua dapat melakukannya ya. Kakak ucapkan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Come on, clap your hands. Here we go. That's it. Yeah, we're all in this together and we're having fun. We're here to spread the love of God to everyone. Gonna get a little crazy, yeah, a little wild. Here we go now, come give it a try. Move it to the left now.
Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Gimana kabar adik-adik? Kakak harap semuanya baik-baik saja dan luar biasa dalam lindungan Tuhan. Nah, kali ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan dulu ya satu pujian. Kayak yang gampang-gampang aja, kita nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Pasti kalian semua bisa kan? Nah, tapi sebelum itu kita berdoa dulu, oke? Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan, sehingga kami bisa bertemu kembali dalam firman Tuhan ini Tuhan, walaupun bukan secara bertatap muka Tuhan, hanya secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, biarlah semua firman yang kami terima Tuhan bisa menjadi bekal kami untuk kehidupan kami Tuhan. Bentar lagi Tuhan, kami akan memuji nama-Mu Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk, kita mulai. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, yayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi adik-adik kita pujikan. Bisa kan semua? Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, setelah kita
memuji dan menyembah nama Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman. Sebelum mendengarkan firman, kita akan berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan berbicara menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semua doa ini kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah teman-teman, masih ingat nggak? Minggu lalu temanya tentang apa? Nah, tentang prank. Minggu lalu kalian sudah melihat isinya prank video-video itu contohnya bagaimana. Kali ini kakak mau membahas lebih dalam lagi. Apa sih prank itu dan apa sih yang diajarkan Tuhan tentang kita melakukan prank, boleh atau tidak? Nah, sebelum itu kita buka dulu kitab Matius 22 ayat 39. Gunakan Alkitab ya, jangan pakai HP. Kita buka Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39 begini bunyinya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Tuhan berfirman bahwa kita harus mengasihi sama manusia sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bila kalian tidak ingin melakukan sesuatu hal yang jelek kepada kalian, maka kalian juga tidak boleh melakukan hal itu terhadap orang lain. Nah, apa saja sih syarat-syarat prank yang diperbolehkan ataupun yang tidak? Yang pertama, melihat situasi keadaan teman yang kita ajak bercanda. Maksudnya gimana? Kita harus melihat kondisi mereka. Jika mereka sedang senang, sedih, ataupun dalam kondisi apapun. Nah, bila teman-teman melihat kondisi temannya dalam kondisi marah atau sedih, ya jangan dikerjain ya. Karena kalau dikerjain, nanti tambah jadi berantem dan mengakibatkan orang tersebut jadi nggak enakan sama kita. Nah, yang kedua adalah jangan menghina kondisi rupa ataupun fisik. Jadi jangan menyerang fisik. Contohnya adalah bila kita tahu bahwa teman kita misalnya muka kalian lebih cakep atau gimana, kalian tidak boleh sombong. Karena Tuhan menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah. Nah, Tuhan tidak hanya melihat rupa tapi melihat hati. Nah, kita bisa lihat di 1 Samuel 16 ayat 7b. Nanti kalian bisa buka sendiri ya. Nah, jika kita menghina dia, hatinya terluka. Nah, hatinya hancur, Tuhan akan segera turun tangan untuk menghakimi. Contohnya siapa? Ayub. Ayub dihina waktu dia dalam kondisi terpuruk. Teman-temannya yang semula bersama dia, setelah tahu kondisi Ayub, dia menghina. Tapi akhirnya Tuhan mengangkat Ayub kembali. Yang ketiga adalah jangan menyinggung hal-hal yang berbau sara. Nah, ini yang sangat penting karena akhir-akhir ini kakak lihat di sekolah minggu, terutama di Tunas, banyak sekali anak-anak yang mulai membeda-bedakan. Itu tidak boleh karena Tuhan menciptakan semua itu sama. Baik itu walaupun kita berbeda suku, agama, ataupun apapun, atau ras, Tuhan menciptakan kita semua itu sama. Nah, ayatnya ada di Mazmur 14 ayat yang ke-6. Nanti bisa dibuka sendiri juga ya. Yang berikutnya, jangan egois atau jangan mau menang sendiri aja. Kita seperti tadi ayatnya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalian mau menyakiti orang lain atau mau mengerjai orang lain, tapi kalian sendiri tidak bisa menerima candaan. Nah, itu juga tidak bisa, tidak boleh. Tuhan melarangnya. Kalian bisa lihat di Yudas 1 ayat 12. Karena kita tidak bisa melakukan hal itu, tapi kita tidak mau hal itu terjadi pada kita. Nah, sebaiknya dalam melakukan prank yang kita gunakan dalam pergaulan sehari-hari, itu harus ada etika atau ada batasan-batasan tertentu. Sehingga kita bisa mengetahui apakah candaan-candaan tersebut menyinggung orang lain ataupun candaan-candaan tersebut tidak menyinggung orang lain. Nah, bercanda boleh,
tetapi gunakanlah kata-kata yang sopan ataupun kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Contohnya ada di Amsal 18 ayat 21. Nah, kalau ini kita buka ya. Amsal 18 ayat 21. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, satu lagi ayatnya di 1 Petrus 3 ayat 10 berbunyi, siapa yang mau mencipta hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ini semua berkaitan dengan prank ataupun candaan. Karena biasanya kalau kalian bercanda, kalian pasti mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu. Nah, Tuhan jelas-jelas sudah melarang kalau untuk kita berkata-kata, kita harus tetap menjaga perkataan dan sopan santun kita. Jangan sampai menyinggung orang lain. Karena kita juga tidak mau bukan bahwa hal itu juga dikatakan kepada kita, mengejek yang berlebihan atau berbuat yang berlebihan sehingga orang itu marah, sehingga orang itu sakit hati. Nah, yang paling penting adalah di Yakobus 4 ayat 17. Bunyinya adalah, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, di firman Tuhan ini jelas-jelas ditulis, kalau kita semua tahu bagaimana kita harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Nah, itu sudah jelas-jelas ditulis dalam firman Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya dari firman Tuhan kali ini, boleh nggak sih Kak prank atau candaan? Boleh, seperti tadi Kakak bilang, kalian melakukan prank, candaan, itu semua boleh. Tetapi ada batasannya dan ada norma-norma yang tetap harus dipatuhi. Nah, seperti yang poin-poin Kakak sebutkan tadi. Jadi, intinya adalah di ayat emas kita pada hari ini, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi apa yang tidak mau diperbuat kepada kita, janganlah diperbuat terhadap orang lain. Nah, makanya dari itu, kalau kalian mau melakukan gurauan atau candaan ataupun prank, apapun lah, kalian harus memikirkan dulu sebab akibatnya. Apakah itu akan menyakiti teman kalian, atau itu akan mengakibatkan teman kalian sakit hati pada kalian. Nah, kalau kalian bisa mengatasi hal-hal seperti itu, bercanda boleh? Boleh. Asal orang tersebut sama kalian jadi tetap baik. Oke? Demikian firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa tetap menjaga perbuatan dan lidah kami Tuhan, sehingga apapun yang kami perbuat Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, walaupun kejahilan, walaupun bercandaan Tuhan, tetap dalam norma-norma dan sesuai dengan firman Tuhan yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam hari-hari ini Tuhan yang semakin jahat, kami bisa tetap berbuat baik Tuhan, dan bisa tetap dalam ajaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua doa ini kami serahkan di dalam hati nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom teman-teman. Jadi aku akan memperkenalkan namaku. Namaku adalah Evangelist Shalom. Biasanya dipanggil Shalom. Aku kelas 6 SD. Jadi ayat favoritku adalah Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Alasan aku memilih ayat ini, sebab ayat ini selalu menjawab apa yang aku minta.
Setiap aku minta, aku selalu dijawab oleh Tuhan. Setiap aku berdoa, aku selalu mendapat apa yang aku minta. Jadi kesaksianku Maret tanggal 11 itu aku tuh pingin banget suatu barang, dan itu tuh aku tuh mau beli. Dan aku sebelum membeli itu aku berdoa, Tuhan, aku ingin barang itu. Jadi aku berdoa terus. Nah, waktu aku membeli, sebelum aku membeli, aku ke gereja dulu. Nah, sepulang aku dari gereja, aku mendapatkan barang yang aku minta. Itu persis sama yang aku doa. Jadi aku nggak jadi beli deh. Jadi aku memilih ayat ini karena aku senang sekali, karena ayat itu bagus. Jadi terima kasih ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo semuanya, nama saya Lutfi, kelas 2 SD. Hari ini saya akan ikut challenge tentang ayat favorit saya. Ayat favorit saya adalah Lukas 1 ayat 37 yang berbunyi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mengapa Lutfi suka ayat itu? Karena alasan yang ke-1 adalah karena ayatnya pendek. Yang kedua, karena dari kecil Lutfi sering mendengar kakak-kakak Lutfi menghafalkan ayat itu. Yang ketiga, karena betapa maha kuasa Tuhan bisa mengubah tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah sebabnya Lutfi memilih Lukas 1 ayat 37 yang menjadi ayat favorit Lutfi. Dah.